Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seneng Tani, banyak kan yang penasaran sama pembentukan buah cabai angkasa 89. Dan sudah lama juga kita nggak jalan-jalan ke lahan petani. Jadi kali ini kita akan jalan-jalan melihat bagaimana progres atau update terbaru dari tanaman cabai angkasa 89. Kita lihat bagaimana pembentukan buahnya di lahan milik Pak Joko, salah satu petani yang sudah mencoba menanam cabai angkasa 89. Jadi untuk tahu lebih lanjut bagaimana sih pembentukan buahnya, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Seneng Tani, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Nih, di tangan saya sudah ada benih cabai angkasa 89 dan kali ini saya juga sedang berada di lahan dengan varietas angkasa 89 yang sudah petik 7 kali. Ini lahan milik Pak Joko dari Serumbung Magelang dan hari ini kita akan melihat-lihat bagaimana pembentukan buah dari cabai angkasa 89 yang ada di lahan Pak Joko ini. Dan kita akan sedikit mengulas bagaimana perawatan yang dilakukan oleh beliau di lahan ini untuk bisa menghasilkan tanaman yang seperti ini. Jadi yuk langsung saja kita jalan-jalan melihat bagaimana pembentukan buah cabai angkasa 89. Oke sahabat Seneng Tani, beginilah kondisi tanamannya Pak Joko yang menanam cabai angkasa 89. Nah, ini umur tanamannya ini sudah sekitar 130 sampai 140 hari setelah tanam dan sudah dipetik sekitar 7 kali. Kemarin alhamdulillah dapat sekitar 21 kg. Ini beliau menanam sekitar 1000 tanaman, tapi ada beberapa yang mati karena terkena layu. Jadi kemarin terakhir dapat 21 kilo. Jadi beginilah ya kondisinya. Yang banyak nih yang penasaran sama pembentukan buah cabai angkasa 89 bagaimana sih? Nah, jadi karakteristik cabai angkasa 89 ini hampir sama ya dengan cabai rawit merah lainnya dengan tipe merunduk, dan mungkin yang membedakan adalah ukurannya dan ketebalan kulit buahnya. Jadi ini hari ini bertepatan dengan panennya juga sebenarnya, dan ini dipanen sekitar 3-4 hari sekali, dan Pak Joko mengatakan kalau panen 4 hari ini sudah cepat merahnya, jadi kemungkinan bisa dipetik lebih dengan interval yang lebih cepat lagi. Jadi yang perlu diantisipasi dari cabai angkasa 89 sejauh ini adalah pemetikan yang harus lebih dirutinkan karena buahnya cepat merah. Untuk warna buahnya, warna buah mudanya ini hijau muda, kemudian yang sudah mulai matang semburat orange, dan yang sudah matang jadi merah. Seperti karakteristik cabai rawit merah pada umumnya, yang menjadi poin plus ya dari varietas ini adalah pembentukan bunga dan buahnya yang sangat banyak. Bisa dilihat ya, ini pembentukan bunganya memang sangat banyak sampai atas ini, dan alhamdulillah kalau di sini bunga yang jadi pun juga cukup banyak ya. Jadi jumlah buahnya kalau dibandingkan dengan varietas lain yang sejenis memang dia ini lebih banyak. Nah, jadi kalau di sini Pak Joko ini menanam dengan sistem tumpang sari. Jadi yang bawah ini ada CMK, kemudian yang atas ini cabai rawit angkasa 89. Nah, kita lihat bagaimana karakteristik batangnya. Memang angkasa 89 ini dia berkayu juga sebenarnya. Kemudian karena ini ada beberapa tanaman yang dirempel dan ada juga yang tidak ya. Jadi kalau kita lihat itu tanaman yang di sebelahnya ini dirempel, rempel bersih hingga menyisakan batang utama dan cabang Y-nya. Tapi yang ini mungkin belum dirempel, dan sejauh ini
karakteristik daun yang ada di lahan ini memang dia lebih halus. Ini kemungkinan karena Pak Joko ini dulu rutin mengaplikasikan asam amino premino ya, jadi sampai saat ini juga kondisi daunnya masih halus. Dan kalau kita lihat ada beberapa daun yang lebar juga, sangat lebar. Jadi beliau saat ini stop penggunaan asam amino. Ini sudah beberapa bulan tidak menggunakan asam amino lagi. Dan sejauh ini untuk serangan penyakitnya yang masih ada yaitu serangan layunya. Karena angkasa 89 ini belum tahan layu, jadi masih ada beberapa tanaman yang layu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih bisa dikendalikan. Pakai apa sih untuk pengendalian layunya? Jadi di sini Pak Joko untuk pengendalian layunya beliau pakai Ridomil, kemudian dicampur dengan difenoconazole, dikocorkan ke lubang tanam, dan itu bisa mencegah supaya layunya nggak menyebar ke tanaman yang lain. Yuk kita lihat ke bedengan yang lain. Jadi ini untuk penyempraian terakhir menggunakan Kalinet, Morden, kemudian obat ini ya, insektisida untuk kutu daun, pakai Swift, di rolling dengan Narador, kemudian di rolling dengan Topdor. Nah, jadi untuk pengendalian kutu daun atau bancinya di sini Pak Joko ini merolling bahan aktif antara imidacloprid dan flufenuron, sipermetrin, ada Swift, dan alhamdulillah bisa cukup terkendali ya untuk serangan kutu daunnya. Kemudian tentunya untuk mengoptimalkan pembentukan buah, ini beliau rutin menyempraikan Kalinet. Kalinetnya masih di mix menggunakan Morden Fall, jadi untuk tetap bisa membuat daunnya hijau seperti ini, fotosintesis bisa tetap berjalan walaupun tanaman lebih fokus ke pembentukan bunganya, tapi tetap diimbangi dengan nutrisi untuk daunnya. Jadi dapurnya ini tetap memasak dengan maksimal sehingga pembentukan buahnya pun juga bisa maksimal seperti ini. Kemudian untuk lahan ini ya, lahan ini merupakan lahan bekas tapi diolah lagi, dan untuk pupuk dasarnya di sini Pak Joko menggunakan Ponska dan pupuk kandang. Kemudian untuk kocor awal ini dulu pakai Premino secara tunggal. Nah, itulah mengapa sampai saat ini kondisi daunnya ini masih halus-halus seperti ini. Jadi selain karena penggunaan fosfat dari Morden Fall yang cukup rutin, tapi di awal pertumbuhan pun beliau sudah menggenjot pertumbuhan tanamannya menggunakan asam amino premino. Kemudian kocor terakhir ini dilakukan sekitar 3 minggu sampai 1 bulan yang lalu. Kocor terakhir beliau menggunakan KNO putih, KNO yang pril, dan NPK hidro atau 1616 ya, dikombinasikan dengan power soil. Jadi ini sampai saat ini belum dilakukan pengocoran lagi, sudah sekitar 1 bulan. Tetapi karena kondisi lahannya juga tidak terlalu kering ya, bisa dilihat kondisi lahannya cukup lembab, jadi tanaman pun juga masih aman walaupun kocornya sudah dihentikan sampai saat ini. Nah, kalau dilihat-lihat ya, karakteristik cabai angkasa 89 ini memang dia lebih panjang kalau dibandingkan dengan varietas lain. Tapi sejauh ini yang kami lihat, untuk ukuran buahnya memang dia lebih kecil ya. Jadi ini review jujur dari kami sendiri, bahwa memang walaupun kalau pembentukan bunganya memang sangat banyak, tapi ukurannya ini menurut kami sendiri dia lebih kecil. Tapi ada juga nih beberapa buah yang ukurannya cukup besar. Nah, jadi memanjang seperti ini. Dan ada yang sebesar ini ya buahnya. Nah, ini yang masih kecil seperti ini. Kemudian sejauh ini ukuran tanamannya cukup tinggi ya. Ini bisa dilihat lebih tinggi dari saya. Dan untuk pembentukan tunas airnya sebenarnya dari bawah ini sudah banyak tunas air. Ini yang tidak dirempel ya, bisa dilihat tunas airnya sebenarnya banyak, dan ini bisa tumbuh memanjang juga tunas air bagian bawahnya.
dan bisa tetap berbuah. Beda kalau dirempel ya, ada beberapa tanaman yang dirempel tapi tidak dihabiskan, dan ini bisa dilihat masih ada tunas airnya juga sebenarnya. Sejauh ini tanamannya cukup tinggi-tinggi, dan memang yang disukai dari varietas ini adalah pembentukan buahnya yang sangat maksimal, jumlahnya sangat banyak. Ini mayoritas memang double ya, bisa dilihat ini satu ruas nih double. Jadi yang mayoritas double. Jadi yang penasaran nih sama buah angkasa 89 seperti ini nih kondisinya. Ini sudah petik 7 kali dan alhamdulillah harga cabai juga masih cukup hangat ya, sekitar 50.000 di daerah sini. Kalau di daerah sahabat senang tani berapa nih harga cabai sekarang? Yang tipe merunduk seperti ini silahkan bisa komen berapa harga cabai terkini. Memang jumlah buahnya sangat banyak, tapi masih ada beberapa buah yang ukurannya ini cenderung lebih kecil, tapi tetap ada nih yang besar-besar seperti ini. Nah ini kalau lihat cukup besar, tapi kalau kita lihat-lihat lagi, ini ada beberapa buah yang ukurannya cukup kecil. Jadi belum terlalu seragam ya ukuran buahnya. Nah, kemudian yang sering ditanyakan nih oleh sahabat senang tani, obat jamurnya pakai apa? Nah, kalau di sini Pak Joko ini obat jamurnya pakai Mancozeb. Mancozebnya pakai Topaz dan kadang di rolling dengan Levenoxam, Ridomil, kemudian di rolling dengan Chlorothalonil. Jadi sebenarnya menyesuaikan ya dengan kondisi tanaman dan menyesuaikan dengan serangan penyakit apa nih yang lagi menyerang tanamannya. Jadi untuk fungisida sendiri Pak Joko tidak terpaku pada merek, tapi lebih memilih menggunakan bahan aktif yang tepat sesuai dengan serangan penyakit yang ada di tanamannya. Dan dulu memang tanaman di sini ini sempat terserang bercak bakteri. Jadi dulu sempat dispray menggunakan Kopsid. Nah itu. Jadi sejauh ini fungisida yang digunakan itu ada Topaz, kemudian Ridomil. Untuk layunya pakai Skor, dan untuk bercak bakterinya beliau pakai Kopsid. Jadi memang menyesuaikan dengan kondisi tanamannya. Nah, mungkin yang pernah nanam cabai maruyung ya dari MMT Seed juga. Cabai ini lebih ke setipe dengan maruyung menurut kami, karena buahnya yang banyak seperti ini. Tapi kalau maruyung kan belum tahan virus. Nah, kalau angkasa 89 ini sudah tahan virus. Jadi dari segi karakteristik buahnya, kalau dibanding dengan absolut, dia lebih mirip dengan maruyung. Jadi kalau ukuran buahnya memang panjang-panjang dan lebih kecil seperti ini, tapi pembentukan buahnya sangat banyak. Nah, jadi dia lebih ke setipe dengan maruyung, tapi tahan virus. Kalau maruyung kan belum tahan virus nih. Jadi kalau mungkin yang sudah pernah nanam maruyung, tapi kok kecewa karena dia belum tahan virus, tapi sebenarnya suka nih sama produktivitasnya. Nah, bisa tanam cabai angkasa 89 ini. Apalagi kalau di musim kemarau ya, yang daerahnya sudah endemik virus, lebih baik tanam yang udah pasti tahan virus aja. Dan mungkin banyak juga yang udah coba nanam maruyung tapi kecewa karena belum tahan virus, bisa banget coba tanam cabai angkasa 89. Kalau di musim hujan gimana nih? Kalau di musim hujan sebaiknya menurut kami ini untuk pencegahannya dia lebih dimaksimalkan lagi ya pencegahan layunya, karena dia belum tahan layu. Jadi kalau musim penghujan cukup harus lebih maksimal untuk pencegahan layunya kalau mau tanam varietas angkasa 89 ini. Oke, sahabat senang tani, jadi begitulah kondisi tanamannya Pak Joko saat ini, tanaman cabai angkasa 89. Kita sudah melihat bagaimana pembentukan buahnya. Sejauh ini buahnya sangat banyak ya, dan bunganya juga masih banyak di bagian atas. Dan kalau kita lihat juga ukuran buahnya ada yang besar, tapi ada yang masih kecil juga. Jadi review jujur dari kami, menurut kami ukuran buahnya memang kurang seragam, walaupun jumlah buahnya yang sangat banyak. Jadi kalau dibandingkan dengan varietas lain, memang jumlah buahnya ini yang menjadi poin plus. Dan tentunya karena sudah
tahan virus, ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk ditanam di daerah yang endemik virus. Jadi tetap aman walaupun ditanam di endemik virus dan tetap produktif. Semoga video kali ini bisa mengobati rasa penasaran sahabat senang tani yang pengen melihat bagaimana sih pembentukan buah cabai angsa 89. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.